Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى. فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam suasana pandemi wabah corona yang melanda dunia, umat Islam di mana-mana alhamdulillah tetap bersabar melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah. Dan hari ini alhamdulillah umat Islam di mana-mana tetap bersyukur menyambut hari raya Idul Fitri yang mulia lagi suci. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan kita, serta segera mengangkat wabah corona, lalu menggantinya dengan berjuta kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Seorang mukmin sejati dalam menghadapi segala situasi dan kondisi tidak akan pernah terlepas dari dua sikap ajaib yang sangat menakjubkan, yaitu bersyukur dan bersabar. Sebagaimana yang demikian itu pernah ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana beliau pernah berkata, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menegaskan ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, sangat menakjubkan bagi urusan orang mukmin, urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah yang demikian itu bagi siapapun kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra syakara. Orang mukmin itu
jika kebahagiaan menghampirinya, maka ia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara. Dan jika keburukan menimpanya, maka ia bersabar. Fakana khairallah. Yang demikian itu adalah yang terbaik baginya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh karenanya, ahibba'il kiram, segenap kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di seluruh tanah air Indonesia yang kita cintai, hadapilah segala situasi dan kondisi dalam kehidupan kita dengan bersyukur dan bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pandemi wabah corona adalah musibah untuk semua tanpa terkecuali. Namun bagi seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, maka musibah corona menjadi ujian, menjadi cobaan yang jika dihadapi dengan sabar dan tegar, maka akan jadi pengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Setidaknya bagi seorang muslim yang terkadang masih lalai dari kewajibannya, maka musibah corona jadi peringatan yang jika dihadapi dengan insaf dan sadar, maka akan menjadi penebus dosa dan kesalahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang bagi orang-orang kafir dan fajir, zalim dan lalim, fasik dan zindik, serta ahli maksiat dan para durjana yang bejat dan jahat, maka musibah corona adalah siksa. Musibah corona adalah azab dunia akibat dosa yang mereka perbuat. Dan ingat, azab akhirat menanti jauh lebih pedih lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ahibba'il kiram. Terlepas dari apakah wabah corona itu ujian, atau peringatan, ataupun azab, maka sudah semestinya kita semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang bin nida'il habib. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sejati, taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubat yang semurni-murninya. Sadaqallahul azim. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui wabah corona telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa dahsyatnya kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dunia tunduk dan takluk, tidak berdaya di hadapan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui wabah corona sekaligus membuktikan kebenaran ajaran Islam tentang ketertiban dan kedisiplinan hidup, serta tentang kebersihan dan kesucian baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, di hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang suci dan murni ini, ayo semua, ayo kita taubat dan mulai bersama hidup baru yang normal dan benar. Hidup baru yang normal dan benar.
berdasarkan syariat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayo taubat. Mulailah hidup baru yang tertib dan disiplin. Hidup baru yang bersih dan suci, baik jasmani maupun rohani. Hidup baru dengan syariat Nabi. Hidup baru meraih ridha ilahi insyaallah. Ahibba'il kiram, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wallahu Subhanahu wa taala qala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ayo kita bertaubat, ayo kita sucikan diri, sucikan jasmani kita, sucikan rohani kita, agar kita sama-sama meraih ridho ilahi. Insya Allah wabah corona akan segera pergi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Wallahu Subhanahu wa taala qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ahibba'il kiram, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan la fatahna alaihim, niscaya pastilah kami akan limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, keberkahan baik yang diturunkan dari langit maupun dikeluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah nyatakan fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan lantaran perbuatan mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Ibadallah, dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya jika suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, ahlul qura, penduduk negeri, baik itu rakyat maupun pejabat, siapapun dia, kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan melimpahkan keberkahan kepada negeri tersebut dan untuk seluruh penduduknya. Ini janji Allah. Namun sebaliknya, jika penduduk suatu negeri, baik itu rakyat maupun pejabat, manakala mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan agama Allah, melecehkan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pasti Allah akan turunkan kepada mereka siksa dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dalam ayat ini kita dapatkan isyarat tentang adanya dua energi dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, yaitu energi taat dan energi maksiat. Pertama, energi taat, yaitu energi yang muncul dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Energi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu menarik berkah dari langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga energi semacam ini mampu menyuburkan tanah, menghijaukan bumi, melestarikan hutan, mengayakan tambang, menjaga lautan, menyegarkan udara, sekaligus menjauhkan malapetaka, menolak bencana, menahan gempa, menjinakkan gunung dan ombak laut, termasuk
melindungi manusia dari aneka ragam virus berbahaya. Di antaranya adalah virus corona. Subhanallah, subhanallah. Betapa indahnya energi taat manakala ditingkatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, energi maksiat. Energi maksiat yaitu energi yang lahir dari kemunkaran dan kemaksiatan. Energi ini sangat berbahaya karena bisa mengundang aneka bencana dan malapetaka serta tragedi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Seperti bencana alam, bencana politik, bencana ekonomi, tragedi kemanusiaan, termasuk berbagai wabah. Di antaranya adalah wabah corona yang sedang melanda dunia saat ini, bahkan sudah menjadi pandemi. Ibadallah, aneka kedurhakaan dan kedurjanaan di Indonesia yang terjadi selama ini merupakan penyebab utama terjadinya aneka bencana yang menimpa negeri secara bertubi-tubi, termasuk terjadinya wabah corona saat ini. Mari kita lihat aneka ragam kedurhakaan dan kedurjanaan di Indonesia yang terjadi selama ini. Seperti penodaan agama, pembiaran ideologi ateis dan komunis, perlindungan aliran sesat, kriminalisasi ulama, makarisasi tokoh, terorisasi aktivis, persekusi para dai, pembubaran ormas Islam, memusuhi syariat dan khilafah, legalisasi LGBT, prostitusi, miras dan judi, korupsi gila-gilaan, utang ugal-ugalan, rekayasa kasus, kecurangan pemilu, kebohongan pejabat, ingkar janji, khianat amanat, penjualan aset negara, perampasan hak rakyat, pembangkrutan negara, harga sembako dan BBM mencekik rakyat, biaya pendidikan dan kesehatan memeras rakyat, tenaga kerja asing Cina diperbanyak, sementara pribumi banyak pengangguran. Bahkan terjadi penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap rakyat yang hanya karena aksi demo biasa. Dan masih banyak kezaliman yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, jika kita ingin selamat dari segala mara bahaya, maka tingkatkanlah energi taat setinggi-tingginya. Dan tekan habis energi maksiat sehabis-habisnya. Niscaya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jika betul kita semua serius ingin atasi wabah corona dan ingin melenyapkan segala musibah dan bencana serta malapetaka di negeri kita tercinta ini, maka kita wajib hidup baru yang normal dan benar. Sekali lagi, wajib hidup baru yang normal dan benar. Sekali lagi, wajib hidup baru yang normal dan benar, yaitu dengan meningkatkan energi taat dan melenyapkan energi maksiat. Insya Allah. Mulai hari ini, saya serukan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di negeri tercinta Indonesia. Ayo, stop penodaan agama, stop ideologi PKI, stop aliran sesat, stop kriminalisasi ulama, stop makarisasi tokoh, stop terorisasi aktivis, stop persekusi para dai, stop pembubaran ormas Islam, stop legalisasi LGBT, prostitusi, miras dan judi, stop korupsi, stop utang, stop rekayasa kasus, stop kecurangan pemilu, stop kebohongan pejabat, stop ingkar janji, stop khianat amanat,
stop penjualan aset negara, stop pembangkrutan negara, stop perampasan hak rakyat. Turunkan harga sembako dan BBM, bebaskan biaya pendidikan dan kesehatan, stop tenaga kerja asing Cina, beri pribumi lapangan kerja, dan stop penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap rakyat. Stop semua kemungkaran dan kemaksiatan. Stop semua kebatilan dan kedurjanaan. Stop semua kezaliman dan kejahatan. Seruan saya ini saya serukan kepada seluruh saudara seiman dan seakidah dari kalangan umat Islam yang tercinta. Bahkan kepada segenap rakyat Indonesia, apapun agama, suku, dan budayanya. Teristimewanya kepada seluruh pejabat yang memiliki wewenang untuk segera menyetop segala kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan, kedurjanaan, kezaliman, kejahatan. Insya Allah, jika semua itu di-stop, lalu diganti dengan aneka ketaatan dan kesalehan, maka energi maksiat akan lenyap dan berganti dengan energi taat. Sehingga Indonesia berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harapan kita semua di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ini, yang semestinya kita sambut dengan rasa gembira, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Namun kita menyadari bahwa pada saat ini kita dalam status pandemi, dalam menghadapi wabah corona. Begitu banyak saudara-saudara kita di sana yang menderita. Begitu banyak saudara-saudara kita di sana yang tidak bisa tersenyum, tidak bisa bahagia di hari yang fitri ini. Karena itu ibadallah, jangan sampai semua itu membuat kita kurang bersabar dan kurang bersyukur. Apapun situasi dan kondisinya, tetap kita wajib bersabar dan bersyukur. Insya Allah kondisi saat ini yang penuh keprihatinan akan segera berganti dengan berjuta kebahagiaan dan kegembiraan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yakinlah, percayalah. Kalau kita semua mendatangkan yang hak, kalau kita semua menyuarakan yang hak, kalau kita semua tegak berdiri membela yang hak dan melawan kezaliman, melawan kebatilan, maka niscaya yang hak pasti menang dan yang batil pasti akan sirna. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 81. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah nyatakan dalam ayat ini, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Ibadallah, ayolah datangkan yang hak dan hancurkan yang batil. Niscaya Indonesia berkah di semua sektor kehidupannya. Berkah negerinya, berkah rakyatnya, berkah bangsanya, berkah lautnya, berkah daratnya, berkah buminya, berkah tanahnya, berkah sawahnya, berkah ladangnya, berkah hutannya, berkah tambangnya, berkah ekonominya, berkah moneternya, berkah mata uangnya, berkah keamanannya, berkah mata pencahariannya, berkah pendidikannya, dan berkah kesehatannya, serta berkah-berkah yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah,
الحمد لله الجبار القهار، الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليك بالتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، آمين يا رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنس، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسن والحسين، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، ووفقهم لكل إحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم انصر المسلمين في كل بلدان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم ارجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين، واحفظنا واحفظ المسلمين. يا سلام يا حفيظ، يا سلام يا حفيظ، يا سلام يا حفيظ. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والأمراض والأسقام والفيضان والسيلان والطوفان والبركان والزلزال والحريق والغرق والهلاك والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم ول علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك، ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء والكذابين والخوانين والفاسقين والظالمين والمجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء والكذابين والخوانين والفاسقين والظالمين والمجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء والكذابين والخوانين والفاسقين والظالمين والمجرمين. اللهم ولي علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك، ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام
والمسلمين. اللهم ارزقنا وارزق المسلمين في جميع البلدان إماما عادلا صالحا زاهدا صابرا شاكرا عالما عاملا أمينا يا رب العالمين مجاهدا في سبيلك يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رفع الوباء يا رب والبلاء من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن جميع بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا واجعلها بلادا إسلامية آمينة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. عباد الله، في هذا اليوم المبارك يوم عيد الفطر لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك. جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.